Dan kalau sampai itu terjadi, maka publik akan menafsirkan sesuatu yang tidak baik. Salah satunya adalah publik akan percaya bahwa KPU ternyata mudah diintervensi oleh salah satu kandidat. Dan kandidat itu sudah jelas pasti akan diarahkan kepada Gibran Raka Buming Raka. Hanya Gibran yang memiliki potensi untuk melakukan intervensi terhadap KPU. Muhaimin Iskandar tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki jalur kekuasaan sampai ke KPU. Mahfud MD meskipun dia berada di apa namanya di pemerintahan sekarang, tapi dia juga tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan. Dan memang tokoh yang paling banyak absen adalah Gibran Raka Buming Raka. Artinya, kalaupun ada kekhawatiran bahwa nanti mungkin Gibran tidak bisa menyampaikan gagasan dengan baik, kemudian reputasinya bisa turun, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip memalukan tim begitu ya, karena mungkin Muhaimin dan Mahfud MD punya wawasan yang cukup. Tribuners KPU kini telah mengubah format debat Pilpres 2024 dan meniadakan debat Cawapres secara khusus. KPU mengatur bahwa 5 debat yang diselenggarakan ini akan terbagi dalam 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Namun dalam 5 debat tersebut, nantinya seluruh calon presiden maupun calon wakil presiden akan sama-sama naik ke atas panggung untuk membahas terkait peniadaan debat Cawapres secara khusus ini dalam program Tribunnews on Focus. Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah di sambungan Zoom. Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang? Halo, kabar baik sekali. Baik, terima kasih Bang Deddy. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana KPU kemudian meniadakan debat Cawapres secara khusus begitu ya Bang ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi. Saya mau minta komentar Bang Deddy sebagai pengantar melihat agenda debat Cawapres secara khusus yang ditiadakan oleh KPU ini. Seperti apa Bang? Ya, yang pertama kan perlu dipahami bahwa sistem seleksi kepemimpinan nasional kita ini kan sepenuhnya diserahkan kepada pemilih. Jadi KPU sama sekali tidak melakukan seleksi, bahkan KPU juga tidak melakukan apa namanya pencegahan-pencegahan terhadap kandidat-kandidat yang memungkinkan memiliki kualifikasi yang kurang baik, kurang bagus, bahkan mungkin dengan kapasitas yang apa adanya atau jauh dari harapan publik. Sehingga publik punya beban yang cukup berat. Salah satunya harus menentukan sendiri kriteria calon pemimpin, termasuk juga mereka harus menentukan sendiri bagaimana harapan mereka bisa tercapai dalam skala waktu 5 tahun ke depan untuk kepentingan nasional kita. Sehingga mau tidak mau, wacana peniadaan debat cawapres ini cukup disayangkan. Bahkan dalam konsep pemilihan ini termasuk memberangus hak publik. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, publik itu memiliki hak di mana dia harus mengenali seluruh kandidat. Hmm. Sementara kandidat dalam pemilihan kita itu tidak bisa hanya dilihat berdasarkan pasangan. Bukan persoalan 3 orang atau 3 pasangan, tetapi publik kita akan menilai keseluruhan orang. Artinya ada 6 tokoh di sana. Ya, mau tidak mau, cawapres semestinya masuk skala prioritas untuk dilakukan debat. Debat kandidat itu saya kira penting karena dia bisa saja akan ditafsir pada 2 aspek. Aspek pertama adalah berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan. Kenapa? Karena KPU yang tidak melakukan seleksi terhadap kandidat itu memberikan ruang kepada publik untuk memberikan penilaian secara terbuka begitu ya. Setiap orang mendapatkan penilaian yang sama, porsi yang sama. Sementara yang kedua adalah publik juga memerlukan sekaligus diuntungkan. Kenapa? Karena publik menjadi tahu bahwa kandidat-kandidat yang akan dipilih itu memiliki kapasitas paling tidak yang paling dasar adalah persoalan mampu apa namanya menyampaikan gagasan, visi misi terkait dengan apa yang akan dibangun sepanjang periode kepemimpinan ke depan. Jadi cukup disayangkan kalau sampai itu hilang. Mhm. Oke, karena memang publik seharusnya bisa mengetahui ke 6 kandidat, tidak hanya kemudian yang tersorot Betul. adalah calon presidennya saja ya, Bang Deddy, namun juga penting untuk kemudian publik bisa mengetahui bagaimana kapabilitas dari calon wakil presiden ini. Banyak yang kemudian menyayangkan atau mempertanyakan kredibilitas KPU begitu, Bang Deddy, dengan meniadakan debat calon wakil presiden secara khusus ini. Dan juga yang kemudian beredar di publik adanya lobby-lobby agar debat cawapres ini ditiadakan untuk kemudian menguntungkan salah satu
kandidat di antaranya. Bang Deddy bagaimana merespon ini, Bang? Ya, itu bisa saja terjadi, tetapi kalau dianggap bahwa meniadakan debat kandidat di bagian cawapresnya itu bisa menguntungkan salah satu kandidatnya begitu ya, atau salah satu tokohnya gitu. Ini sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena ketika debat itu tidak ada, justru kandidat itu bisa saja merasa dirugikan. Kenapa? Mhm. Dalam catatan Indonesia Political Opinion misalnya, di beberapa kontestasi gitu ya, debat kandidat itu punya porsi yang cukup baik dalam mempengaruhi pilihan-pilihan pemilih. Ada sebagian porsi pemilih yang mungkin sudah menentukan pilihan sejak awal, sebelum adanya kampanye, lalu ada kampanye, sosialisasi dilakukan. Kemudian ketika terjadi debat kandidat, itu pemilih bisa melakukan perubahan atas pilihannya. Sehingga debat kandidat ini justru sebetulnya adalah membantu peserta pilpres itu sendiri. Kalau persoalannya adalah debat cawapres itu apa namanya tidak diinginkan, itu besar kemungkinan karena murni memang tidak ada kemampuan dari kandidatnya. Ya misalnya saja karena mungkin ada salah satu kandidat yang merasa bahwa dia tidak cukup percaya diri dalam menghadapi adu argumentasi dengan rival yang lainnya. Nah, itu memungkinkan. Dan kalau sampai itu terjadi, maka publik akan menafsirkan sesuatu yang tidak baik. Salah satunya adalah publik akan percaya bahwa KPU ternyata mudah diintervensi oleh salah satu kandidat. Dan kandidat itu sudah jelas pasti akan diarahkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena hanya Gibran yang memiliki potensi untuk melakukan intervensi terhadap KPU. Muhaimin Iskandar tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki jalur kekuasaan sampai ke KPU. Mahfud MD meskipun dia berada di apa namanya di pemerintahan sekarang, tapi dia juga tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan. Pemerintah akan diwakili oleh Mendagri, dan Mendagri tidak punya kepentingan apapun dalam proses pemilihan karena semuanya dibebankan kepada KPU. Maka satu-satunya jalur yang memungkinkan untuk melakukan intervensi adalah Gibran, karena Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Kalau itu benar kan tentu akan menyedihkan. Kalau itu tidak benar dalam artian tafsir yang menyatakan bahwa upaya penghilangan debat cawapres ini adalah untuk Gibran atau untuk menyelamatkan reputasi Gibran atau untuk melindungi citra Gibran yang mungkin dalam beberapa waktu kebelakang dianggap yang paling lemah dalam hal argumentasi, paling lemah dalam hal komunikasi begitu ya. Kalau ternyata tafsir itu keliru, tentu akan menjadi fitnah bagi pemerintah, akan menjadi fitnah bagi presiden. Tidak mungkin putra presiden Gibran Rakabuming melakukan itu, sehingga mau tidak mau KPU seharusnya tidak perlu berlebihan sampai kemudian meniadakan debat cawapres. Toh debat cawapres itu kan tidak mempengaruhi apapun dalam proses penyelenggaraan. Dia tidak mengambil durasi yang kemudian menghabiskan cukup besar. Dia juga tidak mengambil porsi dari debat capres. Dia tetap punya porsinya sendiri dan justru itu akan lebih baik. Kenapa? Karena satu-satunya kita bisa menandai proses regenerasi kita berkualitas adalah dengan melakukan dialog publik. Artinya publik yang akan memilih bisa mengenali secara langsung. Publik belum tentu menyukai Anies Baswedan, tetapi bisa saja menyukai Muhaimin Iskandar. Publik belum tentu menyukai Ganjar, tetapi menyukai Mahfud MD. Juga begitu juga belum tentu menyukai Prabowo, tetapi menyukai Gibran. Sehingga cawapres-cawapres ini menurut saya perlu disediakan ruang untuk mengeksplorasi gagasan, pemikiran, sehingga kita sebagai pemilih itu bisa menilai sekapasitas apa orang yang nanti akan kita percayakan sebagai wapres di masa mendatang. Oke, Bang Deddy, KPU ini setelah adanya isu yang kemudian ramai begitu kan mengatakan bahwa kelima capres-cawapres ini dihadirkan, termasuk ada 3 sesi debat capres dan 2 sesi debat cawapres, namun semuanya akan hadir. Ini berkaitan soal teamwork, seperti itu kata KPU setelah diminta klarifikasi. Tanggapan Bang Deddy seperti apa? Kalau persoalan datang, saya kira tidak ada korelasi sama sekali dengan debat. Tetapi kalau yang dimaksud datang itu artinya mereka sama-sama bicara di podium, sama-sama mempertahankan argumentasi, ya itu cukup bagus. Tetapi jadi masalah, kalau itu menjadi satu-satunya skema, itu akan menjadi persoalan baru. Kenapa KPU tidak menyediakan 3 skema misalnya? Ada debat yang secara khusus menghadapkan antara capresnya saja. Anies, Ganjar, kemudian Prabowo Subianto diadu gagasannya. Lalu kemudian ada yang secara khusus cawapres.
Kemudian ada satu lagi misalnya yang memang masing-masing berpasangan. Atau bahkan jika masih memungkinkan, ditambah lagi debat tim sukses, itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena semua orang kan pasti tahu. Yang memikirkan visi misi, yang memikirkan bagaimana program-program kerja, memang bukan secara personal Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Tapi ada satu tim yang betul-betul akan melekat pada mereka, yang mereka sebut dengan Timnas misalnya, yang disebut dengan TPN misalnya, lalu disebut dengan TKN misalnya. Dan mereka punya andil, dan menurut saya bagus juga kalau kemudian diberikan ruang untuk melakukan debat antar ketua Timnas, itu akan semakin bagus. Artinya apa? Bahwa ketika 2019 kita punya debat Capres dan Cawapres, lalu 2024 ditambah dengan debat Capres, Cawapres, tim sukses, itu akan jauh lebih baik. Dan itu yang disebut dengan kemajuan. Tapi kalau di 2024 kemudian salah satunya hilang yang sudah pernah ada di 2019, maka ini adalah kemunduran. Bahkan secara ekstrim, saya berani mengatakan kalau KPU menghilangkan debat cawapres, sementara debat cawapres ini menjadi bagian dari hak publik untuk mendapatkan informasi, mengenali semua kandidat yang akan dia pilih dan dipertaruhkan di hari pemungutan suara, gitu ya. Menghilangkan hak publik itu berarti adalah kejahatan sipil. Artinya KPU sudah melakukan kejahatan sipil jika berusaha untuk menghilangkan itu. Kecuali memang ada hal-hal yang memungkinkan tidak ada. Salah satunya karena memang mengganggu proses pemilihan. Tetapi kan rasanya tidak begitu. Tidak ada debat cawapres itu yang kemudian merusak penyelenggaraan, merusak proses sampai kemudian merusak pemilihan. Itu tidak ada. Oke, baik, Bang Deddy. Sampai saat ini masih memang kita belum tahu begitu ya siapa yang mungkin akan unggul apabila memang diadakan debat cawapres. Namun dari kacamata Bang Deddy yang juga mengamati situasi saat ini kan ada Pak Mahfud MD, kemudian ada Mas Gibran dan juga Muhaimin Iskandar yang mana publik mengatakan pastinya nanti Gibran Rakabuming Raka ini akan kalah ketika berdebat. Kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira apakah sudah bisa diprediksi di awal siapa yang mungkin akan unggul dalam paparannya, Bang Deddy? Ya, saya termasuk yang tidak bisa menilai bahwa debat kandidat itu ada istilah kalah atau menang, karena itu sebetulnya hanya persoalan proses saja. Bagaimana kemudian mereka berhasil atau tidak memaparkan gagasan-gagasan, buah pikir untuk kemudian sama-sama dipahami oleh publik. Meskipun demikian, kalau kita uji dari ketiga kandidat cawapres yang ada, kan sebetulnya sebelum masa kampanye resmi dari KPU sudah banyak agenda-agenda dialog publik dari perguruan tinggi, bahkan dari lembaga sosial, termasuk dari organisasi masyarakat, dari organisasi kemasyarakatan keagamaan misalnya. Sudah banyak agenda-agenda itu. Dan memang tokoh yang paling banyak aksen adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya, kalaupun ada kekhawatiran bahwa nanti mungkin Gibran tidak bisa menyampaikan gagasan dengan baik, kemudian reputasinya bisa turun, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip memalukan tim begitu ya, karena mungkin Muhaimin dan Mahfud MD punya wawasan yang cukup. Muhaimin saya kira salah satu tokoh politik yang cukup kesohor. 30 tahun berada di parlemen. Mahfud MD berada di yudikatif, berada di legislatif, dan sekarang bergabung dengan eksekutif. Artinya kemapanan Mahfud MD dalam hal gagasan saya kira juga akan mapan. Gibran, meskipun dia hanya wali kota, tapi tidak lantas itu kemudian kita menihilkan kemampuan Gibran. Justru Gibran harus ditantang untuk kemudian menyampaikan usia muda itu sebetulnya bukan persoalan usia, tapi usia muda juga mampu untuk bersaing, mampu untuk menyamakan persepsi terhadap publik, apa yang akan dia gagas, apa yang dia inginkan untuk pembangunan bangsa kita ke depan. Jadi orientasinya sebetulnya kan bukan soal kalah menang. Hanya saja memang dari semua kontestan itu, penilaian kita akan mengarah pada Gibran sebagai tokoh yang paling rendah kemampuannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas literatif itu. Tetapi mudah-mudahan wacana peniadaan ini bukan karena faktor itu. Kalau sampai itu yang terjadi, tentu saya kira ini demokrasi elektoral yang paling memprihatinkan sepanjang sejarah sejak pemilu terbuka di 2004 sampai 2024. Dengan kemudian tidak adanya debat cawapres secara khusus begitu ya, Bang Deddy. Ini memang kalau publik meminta sekali bahwa debat cawapres ini akan kemudian bisa memperlihatkan begitu ya bagaimana kapasitas seorang Gibran Rakabuming Raka yang mana selama ini dianggap dimudahkan dalam prosesnya menjadi cawapres, kemudian justru
momen-momen terakhir untuk kemudian bisa menunjukkan kapabilitasnya melalui debat justru dihalangi atau tidak diberikan kesempatan karena dengan adanya aturan dari KPU ini. Kira-kira berkemungkinankah nanti apabila memang dari hasil debat ini Gibran tidak bisa menunjukkan kemampuannya begitu, ini juga bisa menurunkan elektabilitas dari Gibran Rakabuming Raka dan juga pasangannya yang saat ini memang dari beberapa lembaga survei selalu ada di nomor satu ya, Bang Deddy? Ya, kemungkinan itu cukup besar. Salah satunya misalnya kalau dalam catatan Indonesia Political Opinion, elektabilitas Prabowo memang cenderung turun atau berkurang ketika dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Lalu beberapa skema yang tadi juga sudah saya sampaikan misalnya, debat kandidat itu punya pengaruh terhadap perubahan pemilih. Artinya memungkinkan ada kandidat yang melakukan lobby-lobby kepada KPU kalaulah betul-betul ada begitu ya, bahwa mereka memang khawatir kalau kemudian pada saat debat dilakukan kemudian performanya tidak baik, apalagi kalau sampai membuat membuat tim tidak bisa mengeksekusi gagasan-gagasan itu dalam hal-hal yang sifatnya harus dipahami oleh publik, maka dikhawatirkan memang elektabilitas bisa turun. Banyak contoh-contoh di mana debat kandidat itu kemudian bisa menurunkan elektabilitas. Misalnya saja yang paling dekat dengan kita saja di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan itu mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan pasca debat. Lalu misalnya di beberapa daerah misalnya yang dihimpun oleh Indonesia Political Opinion, Pulauan Riau misalnya, Ansar Ahmad, Marlin itu dalam beberapa kali survei dinyatakan lebih rendah dibandingkan Sudianto, incumbent. Tapi faktanya mereka bisa lebih unggul karena faktor mengemukakan gagasan yang cukup baik kepada publiknya. Jadi cukup beralasan kalau kemudian ada yang melakukan lobby-lobby meniadakan debat cawapres dengan harapan bahwa debat cawapres itu dikhawatirkan bisa menurunkan reputasi salah satu kandidat begitu ya, termasuk menurunkan elektabilitas. Dan menurut saya kalau diminta menerka di antara tiga ini siapa yang paling mungkin akan turun elektabilitasnya berdasarkan performa debat, ya tentu Mahfud MD dengan Muhaimin Iskandar saya kira akan cukup bersaing. Hanya satu-satunya yang dari sisi kapasitas masih cukup baru, kemudian juga kita sudah bisa lihat statement-statement yang sekarang beredar juga belum mengikuti standar keinginan publik. Bagaimana seorang pemimpin itu yang harus perform cukup baik, nah itu adalah Gibran Rakabuming Raka begitu. Oke, Gibran Rakabuming Raka yang berkemungkinan bisa menurunkan elektabilitasnya apabila tidak perform dalam debat yang kemudian nantinya akan digelar. Ini terkait cawapres, Bang Deddy. Kemudian ini yang juga akan dilakukan kan juga debat capres begitu, yang mana kita tahu belakangan Pak Ganjar ini memang sering kali blunder. Apakah juga hal ini perlu dibuat untuk menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian agar kemudian misalnya di sisi Mahfud MD sudah perform, namun justru di sisi capresnya yang kemudian tidak perform dalam debat? Ya, untuk capres saya kira sebetulnya hampir tiga orang ini memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan apa yang sebetulnya mereka pikirkan. Meskipun memang Anies Baswedan jauh lebih sistematis, karena ini adalah persoalan tradisi saja, bahwa Anies Baswedan besar itu di kelompok tradisi yang memang berada di lingkungan perdebatan kan gitu, sering melakukan dialog publik sehingga mungkin sudah terbiasa. Sementara Ganjar Pranowo termasuk kelompok yang berada di tengah. Artinya beliau menyampaikan yang apa adanya saja, bukan sesuatu yang harus sistematis seperti Anies gitu ya. Apalagi Ganjar adalah seorang praktisi politik, dia adalah politisi sejak awal, kan kira-kira begitu. Nah, memang yang dikhawatirkan adalah kemudian kalau statement-statement yang apa adanya dari Ganjar itu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi elit, termasuk juga ekspektasi dari publiknya. Itulah kenapa beberapa statement Ganjar mulai dikoreksi oleh elit PDI Perjuangan sendiri, mulai dari Puan Maharani, termasuk juga sekjennya, bahkan Mahfud MD pun mengoreksi statement Ganjar Pranowo dalam beberapa statement yang misalnya tentang hukum yang beberapa waktu lalu disuarakan. Nah, Mahfud MD ini saya kira termasuk kolaborasi dari kemampuan Anies Baswedan dan juga kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Satu sisi Mahfud MD juga adalah intelektual, mengerti banyak persoalan-persoalan hukum, baik dari tataran konsep maupun dari tataran praktisnya, karena beliau juga sebagai pelaku hukum di negara kita. Sehingga mungkin ini akan cukup berimbang antara Anies Baswedan dengan Mahfud MD. Hanya saja memang
Mahfud MD bukan cenderung orang yang diplomatis seperti Anies Baswedan. Jadi punya potensi juga bahwa Mahfud MD itu ya ini akan mengalami blunder kalau tidak hati-hati. Sementara untuk Prabowo Subianto saya kira tidak akan jauh berbeda lah dengan kondisi Prabowo di 2014 bahkan mungkin di 2019. Meskipun memang sekarang sudah sedikit lebih lunak. Bayangkan Prabowo 2019 yang paling terbaru misalnya kontestasinya masih bicara soal kebocoran negara, bicara soal anti korupsi. Tapi 2024 beliau sudah mulai menurunkan tensi politiknya, sudah turun dari bicara tentang kebocoran uang negara, sekarang bicara soal makan siang. Memang dari sisi kualitas program memang cukup lebih cukup lebih praktis karena mudah dipahami oleh publik. Tapi sekali lagi, kalau kemudian nanti di antara tiga ini, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, lalu Prabowo Subianto, ada salah satu yang menonjol berbeda di antara dua, maka ini punya potensi mendapatkan simpati sekaligus mendapatkan popularitas baru. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini menyoal Prabowo Subianto, Bang Deddy. Di kondisi ini Prabowo tadi juga Bang Deddy mengatakan sudah cukup berbeda dengan bagaimana Prabowo di 2019 lalu, yang mana sekarang Prabowo juga gamblang mengatakan akan melanjutkan program kerja dari Presiden Jokowi, termasuk sosok Prabowo Subianto sekarang yang kerap kali joget. Hal yang kemudian dilihat dari publik adalah sosok kegemoyan dan sebagainya. Di masa-masa debat ini, apakah hal tersebut bisa menguntungkan Prabowo Subianto atau justru ini kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk Prabowo? Nah, ini dilematis ya. Ini agak menyedihkan fakta di data di dalam survei begitu ya. Tapi ini adalah realitas. Bahwa produk-produk kampanye, produk-produk gimmick politik Prabowo Subianto dengan tim, dengan misalnya joget, gemoy, dan lain-lain, yang seolah-olah itu melakukan kamuflase terhadap program-program yang seharusnya substansial dan strategis, begitu ya, itu faktanya disukai. Dalam artian, sebagian besar pemilih kita yang nantinya mungkin dari kelompok Gen Z dengan milenial, dengan total populasinya 52%, begitu ya, itu lebih banyak yang menyukai aktivitas-aktivitas Prabowo hari ini, yang lebih down to earth, kemudian lebih relax, lebih menyukai hal-hal yang sifatnya tren di media sosial, itu anak-anak muda menyukai. Maka kemudian Prabowo Subianto itu akan dipilih 31% dari total populasi anak-anak muda, berdasarkan catatan yang kami lakukan di Indonesia Political Opinion. Yang maksud saya menyedihkan adalah, Gemo itu bukan program Prabowo, itu bahkan bukan tema kampanye Prabowo, itu hanya gimmick politiknya untuk membuat nuansa politiknya, nuansa kampanyenya lebih ringan dibandingkan dengan adu gagasan yang mungkin akan dimunculkan Prabowo di forum-forum yang resmi kira-kira gitu. Tetapi justru aktivitas-aktivitas gimmick itulah yang berkontribusi lebih besar untuk mempengaruhi pemilih untuk akan memilih Prabowo Subianto. Tapi ini satu sisi menguntungkan, artinya ini akan menyenangkan bagi Prabowo Subianto. Tapi yang jadi masalah adalah 52% dari total populasi Gen Z dan milenial tadi itu, ada 42% yang masih belum tahu, belum yakin bahwa pada hari H nanti bisa memilih, mau memilih, atau mungkin dia tidak memilih sama sekali. Artinya populasi Gen Z dan milenial yang besar, yang diharapkan akan memilih Prabowo tadi sebanyak 31%, itu belum tentu semuanya akan memilih di hari H. Nah, ini adalah PR besarnya begitu kira-kira. Oke, salah satu hal yang kemudian masih belum bisa dipegang oleh Prabowo Subianto meskipun mendapatkan suara dari Gen Z dan juga milenial seperti itu ya, Bang Deddy. Ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang, berkaitan juga soal visi misi atau apa yang nantinya akan dikerjakan oleh capres-cawapres ini yang pastinya nanti akan dipaparkan dalam perdebatan. Yang kita tahu Anies Baswedan mengatakan bahwa nantinya sebagian besar tidak akan melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Di satu sisi Prabowo yang akan melanjutkan kinerja Presiden Jokowi, ada juga pasangan Ganjar dan juga Mahfud yang mengatakan akan memperbaiki dan membenahi, dan juga namun ada juga yang kemudian akan dilanjutkan apabila kerja Jokowi ini bagus. Bagaimana kemudian perdebatan ini bisa menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat di kondisi ada yang kontra dan juga ada yang pro dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Bang Deddy? Yang bisa dipastikan hari ini berdasarkan dengan survei yang kami lakukan adalah yang paling progresif dalam hal peningkatan elektabilitas adalah Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Kenapa?
Karena Prabowo Subianto sudah jelas, dia sudah menang melakukan pertarungan dengan Ganjar Pranowo, memperebutkan suara-suara yang pro terhadap Joko Widodo. Jokowi itu punya porsi yang cukup besar. Dalam survei, ada 21% publik yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi untuk memilih pilihan yang nantinya akan diarahkan oleh Jokowi. Dan itu hari ini sudah bergeser ke Prabowo Subianto. Karena faktor tentu cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ganjar akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena sebagian suara Ganjar itu akan beralih ke Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan ketika Prabowo Subianto menargetkan satu putaran dan dalam beberapa survei dia selalu tinggi, maka akan semakin cepat posisi turunnya Ganjar Pranowo dari bursa elektabilitas. Yang kedua adalah Anies. Anies tidak punya musuh dalam konteks perebutan elektabilitas. Yang saya maksud tidak punya musuh itu adalah Anies sudah confirm dia akan merekrut pemilih-pemilih yang kontra terhadap pemerintah. Kalau hari ini yang merasa puas dengan kinerja Joko Widodo, kemudian yang merasa perlu untuk dilanjutkan, yang merasa tidak perlu adanya perubahan, itu hanya 48%. Artinya, jauh lebih besar adalah kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan, termasuk kelompok-kelompok yang kontra pemerintah. Nah, yang jadi persoalan adalah kelompok-kelompok yang kontra pemerintah ini pilihannya terbatas. Bahkan terbatasnya hanya pada Anies Baswedan. Kelompok yang kontra terhadap pemerintah mau ke Ganjar Pranowo tapi dia adalah PDI Perjuangan. Kontra pemerintah mau ke Prabowo tapi di situ ada Gibran. Maka mau tidak mau ketika Anies Baswedan ini berhasil melakukan konsolidasi publiknya, utamanya adalah mereka yang kontra terhadap pemerintah, maka Anies Baswedan potensial untuk masuk ke putaran kedua, membersamai Prabowo Subianto. Nah, pada putaran kedua nanti, nah ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? PDI Perjuangan belum tentu mau bergeser ke Prabowo, apalagi dengan statement Megawati terakhir yang dengan geram sekali menyatakan rezim hari ini kembali ke Orde Baru misalnya. Kalau sampai mereka bergabung kepada Anies Baswedan, maka kita bisa menebak lah kira-kira siapa nanti yang akan bisa memenangi pemilihan di putaran kedua. Dengan catatan, tidak ada intervensi dari kekuasaan, tidak ada kecurangan yang masif sebagaimana yang diwacanakan di 2019. Oke, justru terbuka lebar peluang Anies Baswedan yang selama ini terlihat anteng-anteng saja, tapi justru bisa memenangkan kontestasi mendatang di putaran kedua seperti itu ya, Bang Deddy. Terakhir dari saya, Betul. Bang, strategi apa yang kemungkinan bisa dilakukan dari kacamata Anda sebagai pengamat juga di dalam debat capres-cawapres ini agar kemudian elektabilitas dari kandidat minimal tidak turun atau justru bisa bertambah dengan adanya debat ini? Yang pertama, kandidat-kandidat itu harus mempelajari bagaimana pertarungan di 2014 dan 2019. 2014, Prabowo menggunakan strategi-strategi menyerang, serangan-serangan terbuka, pergerakan-pergerakan terbuka, dominan sekali dilakukan oleh Prabowo Subianto. 2019 pun demikian. Bahkan Prabowo tidak sekali dua kali menghardik program-program Jokowi. Itu menjadi menjadi refleksi bagi kandidat hari ini bahwa gerakan-gerakan serangan-serangan terbuka terbukti gagal di 2014-2019. Artinya 2024 yang berhasil adalah mereka yang melakukan pertahanan, bukan melakukan serangan. Dan sekarang kalau kita lihat di beberapa momentum ke belakang, PDI Perjuangan melakukan serangan-serangan terbuka, mereplikasi apa yang dilakukan oleh Prabowo di 2014 dan juga 2019. Maka PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo Mahfud, sepanjang mereka tidak mengevaluasi serangan-serangan itu, kritik terbuka terhadap rival, kritik terbuka terhadap pemerintah, maka mereka akan ditinggalkan oleh pemilih. Dan Anies, menurut saya sudah tepat dalam artian tidak melakukan kritik yang vulgar begitu ya, tidak lantas kemudian menyatakan anti terhadap pemerintah yang sekarang, itu sudah cukup bagus. Prabowo jauh lebih bagus lagi karena Prabowo sudah mulai menghindari serangan-serangan secara langsung. Prabowo sudah mulai untuk membangun peta koalisinya sendiri, peta strateginya sendiri. Ya salah satunya adalah dengan mendominasi gimmick-gimmick politik. Itu saya kira menjadi satu strategi yang cukup menarik begitu ya, bahwa rivalitas yang ada tidak akan berhasil kalau dilakukan dengan cara peperangan terbuka tadi itu.
Oke, justru peperangan atau serangan terhadap lawan ini tidak menguntungkan di sisi elektabilitas, termasuk juga nantinya untuk bisa Betul. bertahan di putaran pertama maupun putaran kedua seperti itu. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, Oke, Direktur Eksekutif sama-sama. Indonesia Terima kasih Political banyak. Opinion. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Deddy. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda. Nantikan program Tribun Sound Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.